Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 112. 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Halaman 112, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil muzakki, dan bagi orang yang berzakat, fi ikhrajiz zakati, ketika dia mengeluarkan zakat, sawabun azimun, mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzakat, mengeluarkan zakat itu pahalanya besar, wa ajrun karimun, dan balasan yang mulia. Pahala yang agung di sisi Allah berupa kebaikan di akhirat. Balasan yang mulia, Allah ganti balasan itu di dunia berupa kemudahan-kemudahan urusan-urusan kita, hadirin sekalian. Jadi orang yang berzakat itu balasannya dunia dan akhirat, hadirin sekalian. Sawabun azimun, balasan yang mulia berupa pahala yang agung itu nanti di akhirat, hadirin sekalian. Wa ajrun karimun, dan balasan yang mulia itu di dunia, hadirin sekalian. Jadi orang yang berzakat pahalanya besar. Ketika dia mampu tapi tidak mengeluarkan zakat, dosanya juga besar, hadirin sekalian. Maka nggak ada pilihan bagi orang Islam yang mampu selain mengeluarkan zakat. Jadi harus dihitung, hadirin sekalian. Jadi zakat itu harus dihitung. Saya ini termasuk yang mampu atau nggak mampu? Hitung, hadirin sekalian. Jadi kita harus mengeluarkan zakat jika kita mampu, hadirin sekalian. Walahu, dan baginya, bagi orang yang berzakat, fihi, di dalam mengeluarkan zakat itu, manafi'u, banyak manfaat-manfaat, wa fawaidu, faidah-faidah, dunyawiyatun, urusan dunia, wa diniyatun, urusan agama, wa dunyawiyatun, dan urusan dunia, hadirin sekalian. Jadi mendapatkan manfaat agama dan manfaat dunia, hadirin sekalian, orang yang membayar zakat. Jadi orang yang membayar zakat itu, yang mengeluarkan zakat, mendapatkan manfaat. Kalau orang yang menerima zakat udah jelas, berupa fisik, berupa beras dia dapat, berupa uang dia dapat. Ternyata orang yang mengeluarkan zakat juga mendapatkan manfaat-manfaat, hadirin sekalian, manfaat agama dan manfaat dunia, hadirin sekalian. Nanti akan dijelaskan apa itu manfaat agama dan apa itu manfaat dunia, hadirin sekalian. Wa fil mali, di dalam harta itu, balaya, ada bencana-bencana. Jadi di dalam harta itu mengandung bencana. Wa fitanun, mengandung fitnah-fitnah. Wa afatun, dan kerusakan-kerusakan. Jadi di dalam harta ada bencana, ada fitnah, ada kerusakan-kerusakan. Yaslamu minha al-muhafidhu ala ikhrajiz zakati insyaallah ta'ala, dan akan terhindar, akan selamat dari seluruhnya orang yang menjaga mengeluarkan zakat insyaallah ta'ala. Jadi akan selamat dari musibah, bencana, fitnah-fitnah harta bagi orang yang mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Jadi bukan hanya yang nerima dapat manfaat, udah jelas secara fisik kelihatan,
tetapi orang yang memberi pun mendapatkan manfaat-manfaat yang jauh lebih besar daripada penerima. Hadirin sekalian, maka rugi orang yang mampu lalu tidak mengeluarkan zakat. Hadirin sekalian, dan zakat itu hukumnya wajib. Orang yang mampu nggak mengeluarkan zakat, dosa besar. Orang yang mampu mengeluarkan lalu dia mengeluarkan zakat, pahalanya besar. Balasan dunianya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita cek, kita ini termasuk yang mampu atau bukan. Kalau kita mampu, kita keluarkan. Yang sudah pasti kita keluarkan itu zakat fitrah. Jarang orang yang nggak mampu nggak bayar zakat fitrah. Hari ini punya beras, punya buat makan, besok masih punya buat makan, wajib ngeluarin zakat fitrah. Itu kalau di bulan Ramadan atau di malam takbiran. Hadirin sekalian, jadi semua fakir miskin umumnya mampu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini harus kita hitung, hadirin sekalian. Jadi kelebihan dari kebutuhan, lalu 2,5% dari kebutuhan itu, hadir dari sisa yang sudah dipotong dari kebutuhan, masih ada sisanya, kita keluarkan zakat. Kan ngitungnya ribet setiap tahun. Ya udah kita per bulan aja, hadirin sekalian. Nerima gaji, potong kebutuhan-kebutuhan, sisanya berapa? 2,5%-nya keluarin, hadirin sekalian. Udah selesai. Lebih bagus lagi, nggak usah dipotong dulu. Langsung terima gaji berapa nih? Misalkan 5 juta, 2,5% dari 5 juta, sebelum mikir macam-macam, zakatkan. Kalau ternyata lebih, hadirin sekalian, zakatnya lebih, Allah hitung sebagai sedekah. Tapi kalau diniatin sedekah, zakat nggak masuk, hadirin sekalian, masih tetap belum mengeluarkan zakat. Maka niatkan zakat. Niatkan zakat, ketika dia meniatkan mengeluarkan zakat, ternyata lebih, hadirin sekalian, Allah anggap itu sedekah kita, hadirin sekalian. Jadi gajian per bulan belum mikir macam-macam, sebetulnya dipotong dulu. Tapi kalau nggak dipotong dulu buat kebutuhan, langsung kita keluarkan 2,5%, lebih bagus, hadirin sekalian, lebih selamat dan lebih hati-hati. Jadi gajian 2,5%-nya berapa? Keluarkan kepada fakir miskin atau kepada 6 mustahik, hadirin sekalian. Di antaranya adalah fakir miskin, hadirin sekalian, kita keluarkan. Setelah itu hati kita insya Allah lebih tenang daripada orang yang nggak mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Jadi 2,5%-nya berapa kita keluarkan, insya Allah hati kita akan tenang, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, "Idza addaital zakata malika," jika kamu mengeluarkan zakat hartamu, thayyibatan, maka bagus, biha, dengan zakat tersebut, nafsuka, jiwamu, maka jiwamu akan bagus, maka dirimu akan bagus, hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya tidak gelisah. Faqad azhabta, maka kamu sungguh sudah menghilangkan anka dari kamu, syarrahu, keburukannya. Jadi keburukan kita hilangkan dengan kita membayar zakat, hadirin sekalian. Jadi ibarat kotoran itu kita buang, maka yang kita miliki ini benar-benar bersih sehingga bermanfaat buat kita, hadirin sekalian. Jadi jangan lupa satu hal lagi, zakat itu dari yang halal, dari usaha yang halal, hadirin sekalian. Kalau usahanya haram, ya zakat nggak diterima, hadirin sekalian. Misalkan koruptor 1 miliar, 2,5%-nya dizakatkan, ya nggak diterima oleh Allah karena udah kotor semua, harus semuanya kasihin ke kas negara, selesai, hadirin sekalian. Jadi zakat itu dari usaha yang halal. Nah, dari usaha yang halal itu masih ada kotoran-kotoran, nah itu dibersihkannya dengan zakat. Tapi kalau usahanya haram, nggak bisa bersih dengan zakat, hadirin sekalian. Harus semuanya dikeluarkan, hadirin sekalian. Cari usaha yang halal, hadirin sekalian.
Wa kadzalika, begitu juga, la ya'rudu, tidak akan menimpa, lil mali, bagi harta, al muzakka, yang dizakatkan, syai'un, sedikit pun, minal matalifi, dari kerusakan, wal mahaliki, dan kebinasaan. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan tertimpa kerusakan dan kebinasaan, hadirin sekalian. Liqaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam. Jadi Nabi bersabda, mahalaka, tidak akan binasa, malun, harta, fi bahrin, di lautan, wala barrin, maupun di daratan, illa, kecuali, bihabziz zakati, menahan zakat, kecuali dengan menahan mengeluarkan zakat, baru harta itu akan binasa. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu tidak binasa, hadirin sekalian. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka itulah yang akan binasa, hadirin sekalian. Maka nggak ada pilihan bagi kita orang Islam selain mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Kalau kita tertimpa musibah, cek dulu. Ya, kalau orang lain nggak usah kita cek, itu urusan orang, hadirin sekalian. Untuk introspeksi diri, kita tertimpa musibah, misalkan kecurian, misalkan kebakaran, misalkan kebanjiran dan lain sebagainya, cek harta kita sudah dizakatkan atau belum. Jadi kita lebih banyak introspeksi diri. Tapi kalau buat orang lain jangan, hadirin sekalian. Waktu kebakaran tuh mungkin gak bayar zakat, nah gak usah begitu, hadirin sekalian. Kalau buat orang lain, buat diri kita sendiri, kita cek. Barangkali perintah-perintah Allah diantaranya zakat tidak kita keluarkan sehingga kita mendapat musibah, hadirin sekalian. Jadi kita lebih banyak introspeksi diri. Mulai sekarang hitung harta kita, 2,5%-nya keluarkan kepada fakir miskin. Insya Allah hidup kita akan lebih tenang, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, hasinu, bentengilah atau jagalah, amwalakum, harta-harta kalian, bizakati, dengan zakat. Nah ini pesan Rasul, nggak usah digembok, hadirin sekalian, nggak usah taruh di bank, nggak usah, ya mau taruh di bank boleh, hadirin sekalian, semuanya itu boleh, diamankan juga boleh. Tapi pesan Rasul, bentengilah, jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Sekarang ini nggak ada tempat yang aman buat naruh harta, naruh duit, hadirin sekalian. Taruh di rumah, rumah bisa kebakaran. Taruh di bank, bisa ketipu. Apalagi yang punya e-banking, sering ada penipuan nasabah, hadirin sekalian. ATM juga bisa ditipu, kemudian kita transfer ke yang salah, habis, hadirin sekalian. Jadi tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan harta kecuali dengan menzakatkan sebagian harta kita, hadirin sekalian. Nah ini pesan Rasul, hadirin sekalian. Jagalah harta-harta kalian dengan berzakat. Jangan sampai kita tidak berzakat. Insya Allah harta kita tidak binasa, dijamin oleh Rasulullah. Tabungan Anda dijamin oleh pemerintah. Belum tentu benar, hadirin sekalian. Belum tentu giliran ngambil duitnya ada, hadirin sekalian. Coba kalau semua nasabah ngambil di bank, bank itu bangkrut, hadirin sekalian. Bank sebenarnya nggak ada duitnya, hadirin sekalian. Udah dipakai buat ini. Nah pengambilan nasabah itu sisa dari usaha bank. Kalau semua nasabah ngambil duit, bank itu udah nggak punya duit, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan membentengi, menjaga harta kita, kata Rasul, dengan mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Wadawu mardokum bis sodaqah, dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau kita sakit, sebelum berobat, kita tetap berobat, hadirin sekalian. Sebelum berobat, cobalah sedekah dulu.
Sedekah dulu sambil berobat hadirin sekalian. Insya Allah seringnya sebelum berobat itu sudah sembuh hadirin sekalian. Kita kadang-kadang mampu bayar dokter jutaan, sejuta kita keluar nebus obat, buat bayar dokternya sekian. Nah kita sebelum itu semua hadirin sekalian cobalah sedekah dulu. Sedekah nggak usah banyak-banyak, 200.000 atau oh masih banyak 100.000, oh terasa masih berat 50.000, udah kita coba dulu sedekah dulu sambil berobat, insya Allah Allah sembuhkan hadirin sekalian. Karena ini janji dari Rasul, dawu mardakum bis sodakoh, obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi kalau kita sakit cobalah sering-sering bersedekah. Masih berat ngasih uang yang banyak, ya udah sedikit dulu, 1.000, 2.000 terus rutin hadirin sekalian. Maka insya Allah dengan kita banyak bersedekah hadirin sekalian, sakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tetap ikhtiar berobat hadirin sekalian. Fal malul muzakka, maka harta yang dizakatkan, muhassanun, dijaga, mahfuzun, dipelihara, fi hirzillahi, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang dizakatkan itu dijaga dan dipelihara oleh pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah yang memelihara, nggak ada yang bisa nyuri hadirin sekalian. Allah yang menjaga hadirin sekalian dengan cara mengeluarkan zakatnya hadirin sekalian. Li'annahu, karena harta itu, thayyibun, adalah bagus, mubarakun, dan diberkahi, berkah. Wal malul ladzi laisat bimuzakka, harta yang tidak dizakatkan itu doiun, akan lenyap, akan hilang. Li'annahu, karena harta itu khabithun, buruk, wa ghairu mubarakin, dan tidak berkah. Jadi harta yang tidak dizakatkan akan mudah hilang dan akan mudah lenyap karena tidak berkah hadirin sekalian. Jadi di sisi Allah harta itu kotor dan akan mudah lenyap. Qala alaihi salatu wassalam, alinea berikutnya, qala alaihi salatu wassalam, ma khalaqatis zakatu malan illa ma haqathu, tidaklah zakat itu bercampur dengan harta kecuali menghancurkannya. Jadi harta ada yang wajib dizakatkan lalu tidak dizakatkan, maka harta itu bercampur dengan zakat yang harusnya dikeluarkan, maka zakat itu akan menghancurkan harta tersebut hadirin sekalian. Jadi tidaklah zakat bercampur dengan harta kecuali menghancurkannya hadirin sekalian. Wa ayyu khairin, kebaikan apa, wa ayyu naf'in, kemanfaatan apa, fil mali, di dalam harta, al mamhuki, yang hancur, alladzi qad mahabbat barakatuhu, yang sungguh telah hancur keberkahannya, wa baqiya, dan telah tetap, syarruhu, keburukannya, wa fitnatuhu, dan fitnahnya. Artinya tidak ada kebaikan, tidak ada kemanfaatan harta yang bercampur dengan zakat hadirin sekalian. Digunakan buat bayaran anak sekolah, anaknya nggak soleh hadirin sekalian, anaknya nggak pinter-pinter. Kenapa? Ada harta yang bercampur dengan zakat hadirin sekalian. Buat apa aja gagal hadirin sekalian, karena ada yang bercampur dengan zakat, karena dia kehilangan keberkahan, banyak keburukannya, dan banyak fitnah-fitnahnya hadirin sekalian. Maka pertama, profesi kita dulu harus yang halal. Profesi halal itu banyak, jadi guru, jadi dokter, jadi kuli bangunan, jaga toko, apapun yang penting halal hadirin sekalian. Kerja serabutan, yang halal-halal yang penting, dan jangan gengsi hadirin sekalian. Lalu setelah itu penghasilan kita dapat duit 2,5%-nya, keluarkan zakatnya hadirin sekalian. Kalau ternyata lebih, karena belum dihitung, belum dipotong dengan
kebutuhan kita itu jadi sedekah, hadirin sekalian. Jadi jangan lupa niatkan zakat ketika kita mendapatkan gaji atau mendapatkan harta, hadirin sekalian, maka insya Allah hidup kita ini berkah, hadirin sekalian. Wal mahku minhu, kebinasaan itu zahirun, ada yang zahir, ada yang nampak. Jadi kebinasaan itu ada yang nampak. Wahwa, yaitu contoh zahir, zahabu suratil mali, hilangnya bentuk harta, kecurian, kebakaran, kecopetan, dan lain sebagainya. Ketipu orang, itu namanya zahabu suratil mali, hilangnya bentuk harta. Warujuhul insani ba'dal istighnaihi faqiran, dan jadilah orang tersebut setelah dia kaya menjadi orang yang miskin. Haluan, berkeluh kesah, jazuan, gelisah, mutabarriman, merasa bosan, biqadaillahi, terhadap ketetapan Allah. Jadi orang yang tadinya kaya lalu miskin, bisa jadi dia lupa mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Maka sebelum hal itu terjadi, usahakan kita membayar zakat, hadirin sekalian. Nah, itu namanya kehancuran yang bentuknya zahir, bentuknya nampak, hadirin sekalian. Waqad waqa'a zalika, dan sungguh hal itu terjadi, li khalqin kasirin, kepada banyak orang, minal mutasahilina, dari orang-orang yang meremehkan, bi amri zakati, terhadap perintah zakat. Jadi itu sering terjadi. Orang yang nggak mau bayar zakat, rumahnya kebakaran. Orang yang nggak bayar zakat ketipu orang, hadirin sekalian. Malah ludes, malah lebih besar daripada harusnya dia bayar zakat, hadirin sekalian. Malah kerugiannya lebih besar. Maka tidak ada pilihan lain selain kita mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Wa minal mahki, di antara kehancuran itu, mahkun batinun, ada kehancuran batin, kehancuran yang enggak nampak. Wa huwa ayyakunal malu fi surati mawjudan wa katsiran. Nampaknya harta tersebut ada dan banyak, tetapi tidak bermanfaat buat orang tersebut, hadirin sekalian. Hartanya enggak bikin dia bahagia. Buat mendidik anak-anaknya nggak soleh, bahkan menjadi orang-orang yang nggak berguna anaknya, bahkan ada yang kena narkoba, bahkan ada yang anaknya jadi durhaka lantaran harta tidak dizakatkan, hadirin sekalian. Dan itu adalah kehancuran yang batin. Kelihatannya kaya tapi nggak bisa bikin bahagia, maka itu pun dinamakan kehancuran, hadirin sekalian. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Zakat itu bagian dari rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, hadirin sekalian. Maka orang yang tidak berzakat juga diragukan keislamannya dan juga melakukan dosa besar, dan orang yang membayar zakat urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.